Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 mau menyampaikan presentasi terkait penerapan dari 5 kompetensi sosial dan emosional untuk jenjang SMA atau SMK. Kelompok 1 beranggotakan saya sendiri Sugeng Handono, kemudian Ibu Endang Sugi Haryanti dan Bapak Imam Ahmad Nurdani. Fasilitator dan pengajar praktek Bapak Nadiono dan Ibu Dwi Sumbekti. Baik, kita akan mulai dari tabel 3.1 implementasi pembelajaran sosial dan emosional untuk siswa atau murid SMA atau SMK. Kompetensi sosial emosional yang kami kembangkan yang pertama mengenai kesadaran diri. Untuk implementasinya yaitu kegiatan berdoa, salam, dan cek kebersihan kelas. Deskripsi kegiatan pembelajaran atau apa yang disampaikan oleh guru. Pada saat mengawali pembelajaran, guru meminta murid berdoa, membaca salam, atau menyampaikan untuk menjaga kebersihan. Seperti halnya apa yang dikatakan oleh Bapak Ibu Guru, anak-anak sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kita senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran dalam belajar. Deskripsi tambahan, siapa yang terlibat, di mana, waktu dan durasinya, kebutuhan perlengkapan di sini. Yang terlibat guru dan siswa di ruang kelas tentunya. Kemudian waktunya 10 menit, kemudian kebutuhan perlengkapan pembelajaran. Kemudian yang kedua, untuk menjaga kebersihan, guru bisa menyampaikan, misalnya anak-anak coba perhatikan di kanan kiri Anda sudah bersih atau belum. Kita biasakan hidup sehat dan bersih ya. Yang kedua, KSE yang dikembangkan yaitu manajemen diri. Kita bisa menerapkan teknik STOP atau STOP, yaitu singkatan dari stop, take a deep breath, kemudian observe dan proses. Penerapannya di kelas, relaksasi, teknik stop, anak-anak bisa dipersilakan untuk berhenti dari semua kegiatan, kemudian duduk rileks, kemudian meletakkan kedua tangan di paha. Di sini anak-anak diminta untuk menarik nafas, kemudian merilekskan tubuh. Setelah itu dilanjutkan aktivitas kembali dengan perasaan yang lebih tenang, pikiran lebih jernih, dan sikap lebih proaktif. Bisa juga kita dengan memutar musik atau mungkin dengan membacakan cerita. Intinya siswa yang semula jenuh bisa kembali fresh, kembali lebih semangat begitu. Siapa yang terlibat di sini? Ada guru, siswa, alat yang digunakan, mungkin bisa juga kita bisa mendengarkan musik, relaksasi dan motivasi. Bisa dengan laptop, audio, atau bisa dibacakan cerita, atau mungkin bisa juga siswa menulis cerita di sini. Durasinya 5-10 menit. Tempatnya di ruang kelas. Kemudian yang ketiga, kesadaran sosial. KSE yang dikembangkan kesadaran sosial, bentuk kegiatannya di sini kelompok belajar. Kemudian penerapannya di kelas, kita bisa mengerjakan diskusi kelompok dengan menggunakan model pembelajaran yang benar tentunya. Bisa juga dengan cooperative learning, bisa dengan model jigsaw, kemudian model G, model think share, atau model yang lain. Sebagai contoh misalnya anak-anak silahkan membentuk kelompok beranggotakan dari Anda dari beberapa kelompok. Nanti kita akan kasih tugas. Ini jelas dilakukan di kelas, terlibat guru dan siswa. Kita bisa menggunakan LKPD, materi pembelajaran, atau
presentasi. Kemudian kelompok yang sudah dibentuk tadi, kita beri tugas di satu kelompoknya satu topik untuk menjadi anggota ahli dan kemudian mengajarkannya kepada anggota kelompok lain. Di sini siswa dapat untuk mendapatkan fakta dan data atau sumber tambahan dari pengetahuan, misalnya dari internet atau dari sumber yang lain. Durasi waktunya kurang lebih 30 menit. Kemudian KS yang dikembangkan yang lain yaitu keterampilan relasi atau berelasi. Ini tentunya bisa dilakukan pada saat kegiatan diskusi di kelas. Penerapannya, siswa bisa diminta untuk membaca kasus-kasus yang didiskusikan. Siswa membangun kolaborasi untuk memecahkan permasalahan, saling menghargai pendapat orang lain, kemudian menggunakan bahasa yang baik dan mudah dipahami. Dilakukan di dalam kelas ini, kemudian yang terlibat guru dan murid bisa menggunakan LKPD, materi pembelajaran, kemudian sumber belajar, bisa presentasi. Durasi waktunya kurang lebih 30 menit. KSE selanjutnya yaitu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Untuk kegiatannya setelah tadi mengadakan diskusi, pada saat presentasi hasil diskusi. Di sini penerapannya di kelas siswa bisa mempresentasikan hasil diskusi secara bergantian, tentunya dengan bahasa yang baik dan benar, melakukan refleksi dari kegiatan diskusi setelah menyampaikan presentasi, kemudian ada refleksi, kemudian kesimpulan dari hasil diskusi. Ini tentunya dilakukan di dalam kelas yang terlibat guru dan siswa bersama-sama menyampaikan refleksi dan dari hasil diskusi. Durasi waktunya kurang lebih 30 menit. Selanjutnya kita masuk ke tabel 3.2, ide penguatan kompetensi sosial dan emosional untuk rekan pendidik dan tenaga kependidikan atau PTK di sekolah. Jenjang SMA dan SMK. Bentuk penguatan di sini ada menjadi teladan, belajar atau berkolaborasi. Yang pertama kita bentuk penguatannya sebagai teladan atau menjadi teladan. KSE yang akan dikembangkan di sini ada 3, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, dan pengambilan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Deskripsi kegiatan penguatan di sini, misalnya pada saat mendengarkan penjelasan dari kepala sekolah tentang budaya kebersihan. Kemudian deskripsi tambahan, siapa yang terlibat, kemudian di mana waktu dan durasi dan kebutuhan perlengkapan di sini. Yang jelas semua yang terlibat, baik kepala sekolah, guru, dan karyawan di sekolah. Waktu pada saat briefing, sebulan sekali biasanya kepala sekolah mengadakan briefing. Durasinya kurang lebih 60 menit, bisa juga menyesuaikan. Kebutuhan peralatan atau sarana yang dibutuhkan di sini ada mungkin bisa dengan laptop atau dengan sound system jika perlu dengan presentasi. Untuk tempat bisa di ruang pertemuan. Kemudian yang kedua adalah berkolaborasi. Di sini KSE yang dikembangkan di sini bisa dengan kesadaran sosial, kemudian keterampilan relasi, kemudian yang ketiga pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Contoh kegiatannya misalnya dalam kegiatan capacity building biasa dilakukan sekolah mungkin 1 semester sekali, membangun komitmen bersama dalam satu tim begitu. Kemudian siapa yang terlibat di sini, ada kepala sekolah, guru, dan karyawan. Dilakukan biasanya di luar atau di outdoor, bisa juga di indoor. Waktu sekali dalam setahun, durasinya kira-kira 1 hari. Kemudian bentuk kegiatannya bisa juga outdoor, tentunya kebutuhan perlengkapannya, peralatan yang digunakan. Yang terakhir yaitu praktek baik. Bentuk KSE yang dikembangkan kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, relasi, dan keputusan
selesai kita angkat di sini. Contoh dalam kegiatan in-house training, penguatan untuk karyawan, untuk guru, dan semua anggota warga sekolah. Siapa yang terlibat di sini? Kepala sekolah, guru, dan karyawan di sekolah. Atau bisa dilakukan di outdoor atau indoor, di sekolah bisa atau di luar. Waktu setahun sekali, durasinya 2 jam, atau bisa lebih atau bisa ini untuk presentasi, misalnya laptop, LCD, ruang pertemuan tentunya karena butuh tempat yang agak besar. Kemudian sound system untuk sebagai penyaji materi di sini. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila banyak kekurangannya mohon untuk dimaafkan. Saran kritik yang membangun untuk pengembangan atau perbaikan kami yang akan datang. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.